Terus oke, mantap. Yang kedua tadi apa, tentang apa tadi Don, lupa aku. Yang kedua tadi Mau culture shock oh, atau mau culture. apa? Culture shock itu kita apa ya Don ya? Kira-kira selain makanan apa ya yang membuat kamu kaget gitu apa ya? Gak Porsi terlalu ya makan sama. gede-gede. Orang di Hah? sana makannya gede-gede. Porsinya. Porsi makannya. Oh, sama kayak yang Iya, ini Korea. cukup Waduh, cukup mewarkan. mengeluarkan. Oh, hanya itu ya? Apa mana ya kira-kira? Makanan halal angin ya? Iya, ini apa kalau memang misalkan ya mungkin sama kayak Dinda sih Mbak. Mm-mm. Karena memang kita lebih memanfaatkan public transport daripada dengan mobil sendiri. Jadi kalau even orang kerja pun ketika dia tinggalnya di suburb, kerja di city, mobilnya diparkir di kereta, stasiun kereta. Dari Karena situ naik kereta ke city. uang parkir mahal juga ya. Oh, Yes, oke. benar. Kita ambil yang gitu-gitu aja deh. Oke ya. 3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan aku di sini masih sama Doni Eko Prasetyo. Temanku yang kemarin sudah jadi korban di part 1. Yang kemarin sudah bicara tentang culture study ya. Kita sudah bicara bagaimana jomplang ya, bukan jomplang sih. Kita nggak nyari mana yang bagus, mana yang jelek, bukan. Semua bagus pendidikan itu, tapi artinya supaya teman-teman bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana sih S2 di Australia itu seperti apa. Nah, di part ini aku akan lanjut ngobrol dengan Doni masih tentang yang berbau culture, tapi culture yang membuat Doni itu agak shock. Jadi kalau kemarin Nina sudah cerita sedikit, Indra juga sudah cerita di Australia, terus beberapa teman dari yang sudah aku undang, ada yang dari Korea, Taiwan, dan lainnya udah cerita semuanya. Sekarang aku ingin mendengar kisah dari pandangannya Doni. Doni seperti apa, Don? Waktu kamu di sana itu kebayangnya sebelum berangkat itu seperti apa? Ternyata begitu datang, loh kok ngene gitu ya bahasa Jawanya. Ada nggak yang terlalu membuat kok ngene, atau menurutmu enggak Mbak, biasa aja sih, nggak terlalu ini gitu. Jadi ya mungkin ini teman-teman ya guys, ini kayak rangkuman lah. Jadi dari teman-teman yang lain karena memang mostly culture shock-nya adalah sama. Ketika kita orang Indonesia datang ke sana, ini negara negara berkembang nih Indonesia nih, kita masuk ke Australia negara maju gitu kan. Bayangannya nih canggih nih, oke, cepat jalannya oke.
transportasinya oke dan sebagainya. Toiletnya oke. Kalau misalkan kita lihat Jepang tuh kan tinggal pencet-pencet doang, oke gitu ya, bagus dan sebagainya. Tapi mungkin ya kadang-kadang harapan yang tinggi itu nggak bagus kalau kita mau berangkat keluar. Contoh kayak misalkan sama case-nya sama kayak tempatnya Inggris, mungkin mostly toilet di Aussie itu adalah toilet kering. Even ada di rumah-rumah yang kita pakai, tempat kos dan sebagainya, apartemen, itu toilet kering. Sebagai bangsa Indonesia yang terbiasa dengan melimpahnya sumber daya air di mana-mana, nggak bisa dong kita habis kemana-mana nggak pakai basuh air gitu kan. Apalagi kita sholat ya, kan ya. Itu yang agak susah gitu kan ya. Terus mau nggak mau cari solusi, ya mungkin solusinya sama kayak Mbak Suhu saya ini, bawa botol minum kemana-mana buat bersih dan berarti dia selama ini menguntit perjalananku. sama bawa botol minum. Ya, atau apalah tempat yang bisa buat nampung air kalau kita mau buang air besar di toilet umum yang ada di Melbourne. Yang kedua, ya di rumah itu kan memang nggak ada selangnya, toiletnya bener duduk, tapi tidak ada semprotan buat air cleaningnya, jadi mau nggak mau ya ngakalin lah. Ya ke toko ampun. China, beli yang kalau di Indonesia buat siram-siram tanaman pot-pot kecil-kecil itu, yang hijau kecil. Nah, ya Allah, yang itu. Harganya $1. Nah, kita taruh di belakang kloset duduk. Itu kadang-kadang sampai ditanyain sama teman-teman yang lain, buat apa gitu kan? Karena kan kita share kamar mandi sama teman-teman. Buat apa? Ya buat kebutuhan itu gitu kan. Mereka kaget kadang-kadang mereka ya kaget, kadang-kadang kan mereka nggak paham juga dengan yang seperti itu. Oh iya, karena kamu satu tempat tinggal dari negara mana aja tuh Dan waktu itu? Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Thailand, dan ada yang Nina mungkin ada cerita yang negara terkemproh di dunia gitu ya. Iya, ya itulah itu ya. Nah, itu yang mungkin jadi agak khawatir gitu, karena memang ya secara saya yang paling lama di rumah itu dibandingkan teman-teman, jadi ya tahu gimana joroknya, tidak higienisnya teman kita yang dari sana. Tapi aku nggak menjudge negaranya seperti itu ya, mungkin oknum atau orang person ya orangnya lah ya mungkin ya. Karena memang aku punya teman yang dari negara yang sama, di satu kuliah pernah main ke kosannya, it's fine, bagus, bersih gitu ya. Sebagainya. Oh berarti orangnya Don mungkin. Iya, mungkin orang. Yang bikin sedikit shock ya, sama kayak teman-teman yang lain, karena aku bilang tadi rangkuman, porsi makannya gede. Porsi makan? Tinggi, ya, bule gede, tinggi, perutnya gede gitu kan. Lambungnya kapasitasnya gede. Dibandingin dengan orang Indonesia yang tingginya maksimal 170 cm, perutnya kecil, lambungnya kecil, jadi ketika makan yang saya bilang tadi di episode sebelumnya, yang 3 dish gitu ya, itu yang satu Tupperware agak gede gitu Mbak. Jadi nasinya banyak banget, lauknya banyak tumpuk. Itu pun ditutup cepat. Itu udah kenyang-kenyang kalau kita ya. Oh, sangat kenyang. Apalagi kalau kita makan burgernya. Burgernya itu, saya sebut merek nggak apa ya, karena nggak ada di Indonesia. Hungry Jack namanya. Oh, oke. Itu $10 sudah lengkap. Dapat burger yang gede dengan whoppernya satu slice yang gede, kentang sama minuman. Jadi kalau memang mau cari aman, selain McD, bukan McD sebutannya di Australia, sebutannya adalah Macca's. Apa sih itu? Iya. Sebutannya sana mau ke Macca's atau ke KFC, nah ada pilihan lagi Hungry Jack, itu lebih untuk burger-burgeran lebih nyaman di kantong, bikin kenyang karena porsinya gede. Tapi halal Don. Nah ini bicara halal ya, kita bicara halal. Artinya ya, ini halal beneran ya. Maksudnya kan pernah Nina soalnya cerita itu dia terlanjur duduk di satu restoran, ternyata kamu sama Indra pun nggak ngerti kalau sebenarnya restoran Malaysia itu juga menjual makanan yang non halal ternyata ya. Tapi begitu Nina yang datang sudah biasa tertipu seperti itu sudah biasa karena memang. Jadi kamu sudah cukup menikmati masa sebelum Nina datang kan sebenarnya.
Jadi kalau kita ngomong halal di sana memang agak susah, Mbak. Memang Hmm. benar-benar di supervise sama lembaga Islam di sana yang menyatakan itu halal. Jadi mulai dari awal pancinya, masaknya, sebagainya itu sudah dipisahkan dengan yang beda. Kalau Hmm. di Australia itu ada ya karena memang banyak yang Muslim juga ada halal butcher. Memang yang penyediain daging untuk yang halal. Prosesnya halal Hmm. nih, potongnya Pemotongannya pakai dan lain-lain. bismillah dan Heeh. sebagainya, aturannya seperti apa. Dan itu diawasi, memang benar-benar diawasi sama Hmm. lembaganya. Kalau di sini kan sekali ngurus dapat halal, ore halal. Setelah itu kan tidak ada supervisornya tuh. Kalau di sana nggak Terus bisa kalau main-main. kalau di sini tuh kalau stiker halalnya nggak ada, ya itu batal makan. Padahal kemungkinan juga stiker itu mungkin copot, mungkin ya kita kan nggak Ya, tahu ya. bisa Atau jadi. mungkin atau mungkin dia lupa ngurus lagi. Itu aduh Ya, Indonesia bisa luar jadi. biasa. Kalau di sana tidak semua restoran pasang stiker halal karena memang susah ngurusnya. Susah ya. Ya Even kita yang episode mungkin kemarin nah, saya bilang masalah yang iga penyet itu oh tidak ada stiker ya, halal. ya tapi kan kita mikir aja kalau iga sapi, ya Ya, insya Allah kan ya sapi kan gitu ya. Mungkin aman seperti lah, itu ya, dan aman lain saya masalah pemotongannya ya enggak tahu, cuman sapi kan gitu ya kan. aman lah pokoknya. Aduh. Terus Eh, yang mungkin sedikit jadi shock juga, mm-mm, iya, kita ngomong-ngomong sholat, karena kita memang butuh kewajiban kita buat sholat. heeh, Kalau misalkan laki-laki kan ada Jumatan nih. heeh. Nah itu, Nah, ketika Jumatan, ya memang Jumatannya di tempat yang mereka booking ruangan. Jadi tidak ada musola, tidak ada masjid yang besar. Ada mm-mm. masjid besar itu di daerah Geelong, memang ada masjidnya. Tapi kalau untuk di daerah Clayton itu tidak ada. Clayton ya, bukan Klaten, karena penyebutannya sama. Kalau untuk mahasiswanya yang Muslim di Monash, kita sholatnya ada di tempat olahraga. Oh kayak hall gitu ya. Hall olahraga, Mm-mm. which is yang sebelum sholat Jumat nih, mereka habis keringet-keringetan lari, terus kita Ya, pakai sholat. terus sneakernya kita nggak tahu dia dari mana itu, injek Nah, apa kita nggak tahu. biasanya kalau itu dibersihin sih, tapi yang Hmm. mungkin agak shock adalah teman-teman pasti akan melihat kalau yang laki-laki nih ya, mereka sholat pakai celana pendek. Eh? Pakai celana pendek, karena memang kan kalau ada beberapa negara yang Muslim, ketika dia bilang aurat itu hanya sampai dengkul, ya ketika sholat dia Ya dengkul, sudah, karena dipahaminya seperti itu ya. ya, jadi ketika kita Betul-betul datang sedengkul ya ya. sedengkul itu yang mungkin agak aneh. Jadi kayak celana-celana kargo yang sedengkul itu Mbak dari sana. Oh. Ya mereka Biasanya menganggapnya ya saya nggak nyalain aturan kok kan gitu ya. Ini nutup ya aurat gitu. nggak Cuman menyalahi uh, apa aturannya. ya? Cuman karena kita mungkin kebiasaan aja sih ya. Kalau di sini seperti apa? Biasaan pakai sarung atau celana panjang ketika ngelihat kok agak risih ya gitu. Memang awal-awalnya seperti itu, tapi Nah, lama-lama ya sebetulnya lah lu mau pakai itu celana orang pendek mau pakai orang mana itu Don yang begitu? Orang Australia mostly ya mualaf. teman-teman bukan yang teman-teman dari Arab yang daerah-daerah Arab itu Mbak Oh, banyak kan. malah pakai celana begitu ya. Jadi yang Hmm. jenggoten, yang sisi aman dan sebagainya yang Mm-mm. benar-benar tapi sananya pendek-pendek kalau sholat Jumat. Oh, Masya Allah, baru tahu ini Dan aku. Hmm. kalau Nah, ya saya sempat kalau Indra kayaknya nggak sempat merayakan Lebaran di Australia. Aku sempat. Jadi hmm. Lebaran, maksudnya Lebaran Idul Adha, Heeh. biasanya kan kita pulang nih. Waktu itu aku nggak pulang. Aku stay di Oh, sana. heeh. Nah, untuk sholat Idul Adhanya ya Sholat memang Id. sama, sama, tapi ya memang yang membedakan tidak ada salam-salaman dan sebagainya karena Hmm. memang mereka individualistik dan di situ nangis Mbak, ingat rumah. Iya, baper ya. Jadi Benar-benar nangisnya, jauh. loh kamu kenapa nggak pulang waktu itu, Don? Ada tugas yang mepet, jadi memang Oh, ada kan Idul Adha bukan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita bisa colong-colongan lah buat pulang, tapi kalau Idul Adha mm-mm. ada tugas mepet nggak pulang akhirnya. Iya, padahal kan Melbourne kan deket juga ya, makanya lumayan lah. Maksudnya masih terjangkau lah daripada kayak Dinda gitu, jauh banget di Inggris kan gitu. Nah, itulah salah satu pilihan Australia juga, Mbak. Sistem pendidikan bagus, we can Mm-mm. go home every time we want. Betul-betul. Asal ada duitnya maksudnya. Yes. Kalau dulu zamannya AirAsia murah, Mbak.
Dari Saya berapa itu? Melbourne ke Bali itu cuma $286, 2 jutaan. 2 juta ya. PP at least 5 lah ya. 4 juta, 4 juta, Iya. 5 juta kita bisa PP. Sekarang nggak bisa, Don. Teman-teman, nah teman-teman yang kan kita kalau di Monas bertiga, kalau di Australia total ada 7 orang, 3 di Monas, 2 di Geelong. Itu Geelong tuh Siapa itu? ada Rudy sama Nazar di Deakin University, mereka di Hmm. bawah. Jadi 5, yang 2 ada di Sydney, ada Arif sama Anam di Sydney. Oh. Arif Nurdianto sama Anam Saiful Anam ada di Mm-mm. Sydney, yang 5 di Melbourne. Tapi masih agak jauh sih kalau di teman-teman tuh kalau 2 orang yang di Geelong ini ketika besok libur, ini pulang Mbak. Jadi jarang banget ketemu sama yang 2 itu karena memang saking murahnya tiket. Oh, lebih deket ya? Enggak, di bawah. Mereka lebih ke Hmm, bawah dibandingkan dengan kita. Jadi kalau misalkan dari Geelong ke Melbourne itu 1 jam kereta. kereta. Iya, memang banyak sih keuntungan katanya sih kuliah di Australia itu. Oh iya, ngomong-ngomong itu anakku tuh pernah loh Don apa namanya ya kayak pertukaran pelajar gitu sih Kevin ikut, tapi ke Melbourne University sih waktu itu dia studi bandingnya. Tapi cuma Kalau sebentar. Melbourne di City Mm-mm. sih di pusat kota City Di Center. Shepparton, di Shepparton. Ya itu sama kayak ceritamu, dia bilang itu makanan itu gede mah porsinya, burgernya enak begini-gini. Aku kalau mau ke situ aja ya udah amin, aku bilang gitu. Amin. Lebih enak Amin. kok Mbak di sana. 8 tahun berturut-turut memegang kota paling layak huni di dunia, Mana tuh? Melbourne. Oh, Melbourne. Melbourne. Most Hmm. livable city in the world. 8 tahun berturut-turut. Terus kayaknya ini ya, maksudnya Melbourne itu lebih hetero ya orang-orangnya, maksudnya nggak. Sangat hetero. Hmm. Mostly banyak Indonesia juga. Lebih lebih nyaman kalau buat teman-teman Indonesia yang mau kuliah ke Melbourne, lebih banyak Hmm. teman-teman yang di Melbourne sih dibandingkan dengan Sydney. Dan pernah ke Sydney, jika di compare antara Sydney sama Melbourne, lebih enak ke Melbourne karena sistem transportasinya lebih tersistem dibandingkan dengan Hmm. Sydney. Sydney itu acak-adut kemana-mana. Kalau di Oh, Melbourne ya cuma daerahnya situ, ke sana, dan satu yang jadi pembeda lagi, yang jadi mungkin culture shock juga, kita biasa naik Gojek, naik Uber, naik taksi, hah, Uber dan hah, sebagainya. hah. Karena kita lebih memanfaatkan public transport atau jalan. Jalan kaki. Nah, jalan Hmm. kaki. Dan Hmm. yang kalau di Melbourne, di inner city-nya Melbourne sendiri, itu ada jalur tram, Mbak, gratis. You don't need to pay. Nggak perlu bayar Oh, untuk keliling jalur yang itu. Tapi ketika keluar dari jalur itu, baru bayar. oh gitu. Jadi lebih Kayaknya murah. lebih kalau dengar ceritamu kayaknya kebayangnya nih kalau kita sama-sama anggap aja orang kaya ya, maksudnya bisa ke semua negara kayaknya lebih milih Melbourne mungkin ya, karena lebih lebih Ya, dekat, lebih dekat. Terus aku kebayangnya tuh di situ kayak ya kayak kita berada di Jakarta atau Bali mungkin ya, mungkin Denpasar gitu tapi ya. mungkin lebih sistem dibandingkan dengan Ya, Jakarta atau Bali. Jadi mungkin. lebih teratur, lebih banyak memanfaatkan public space-nya lebih banyak, Hmm, kemana-mana lebih jalan. Satu lagi, mungkin kalau misalkan teman-teman kuliah ke luar negeri, biasakan kemana-mana bawa botol. Bukan buat yang ke kamar kecil, tapi buat minum. minum. Karena memang air yang mereka sediakan itu sudah layak minum. Di tap Jadi water di itu ya. posisi tertentu mereka sudah kasih fontaine, orang bisa ngambil Mm-mm. minum di sana. Lebih Mm-mm. murah dibandingkan harus minum, karena susah juga sih Mbak cari minum botolan di sana. Cari Iya. aqua, cari dengan nggak ada. Jadi yang lebih banyak adalah minuman bersoda. Kayak Sparkling Sprite, itu Seven ya. Up, begitu. Nah, model Mm. begitu. Tapi kalau pure waternya, mereka jarang jual karena memang sudah free dikasih sama city city governance-nya. Mm. Kalau ini bicara minum, kalau kebiasaan minum gimana ya Don? Karena Dinda kemarin kan cerita waktu dia di Inggris itu, aduh orang sana tuh katanya Bu sarapan aja alkohol. Kalau di sana gimana? Sama sih, kalau bukan alkohol, kalau kita ya sama alkohol tapi lebih rendah. Eh, kalau Corona baru 2019, 2016 saya udah kenal Corona, karena minumnya Corona di Australia. Jadi Apa birnya tuh? mereknya Corona. Oh, mereknya Corona. Dia sejenis bir juga ya. Ya, bir Corona. Jadi teman-teman itu banyak minum birnya. Tapi ketika mereka bergabung sama teman-teman yang Muslim yang memang tidak Hah? minum minuman keras, mereka pasti akan
kasih soft menghormati. drink. Oh, soft drink biasa. Kayak Pepsi, Cola, atau Sprite. Jadi ya mungkin karena memang kita ngerasa dari luar semua, ketika kita gabung, ketemu di kelas, ke satu angkatan, kadang-kadang masih banyak kumpul kan Mbak, malam nongkrong, sebagainya di salah satu rumah, itu kan ada banyak kesempatan party dan sebagainya, tapi ya nggak party yang minum-minum juga, ya kita mencari yang aman. Iya. Terus Bahkan kenapa? kalau di Monas ada pengalaman unik, nggak semuanya, salah satu dosenku itu vegan, sama nih sama yang nggak sama suhu nih. Vegan, dan ketika end class minggu terakhir mereka diajak mahasiswanya buat ini makan malam bersama, dinner perpisahan. Persyaratannya adalah membawa makanan masing-masing dari negara masing-masing. Syaratnya itu tadi tidak boleh yang berdaging dan sebagainya, cari makanan vegan. Kalau yang India, dari teman-teman Chinese, dari Thailand kan mereka banyak salad-salatan nih, enak nih. Nah, kalau India yang gula-gula yang manis-manis dan sebagainya. Nah, kan aku bingung nih, mau bawa apa? Nggawa penyetan imut itu loh, Don. Akhirnya dibelain, Mbak, beli daun pisang buat lupis. Kamu bikin? Bikin lupis segitiga Alah, dari Mak. Terus? Kita kasih gulanya, Gula merah. begitu sampai habis duluan. Kenapa? Teman-teman tuh paling suka makanan-makanan yang Indonesia punya. Jadi ada teman Indonesia juga bawa keripik, pisang, ada yang bawa gorengan, tempe goreng dan sebagainya. Itu akhirnya yang habis yang dari Indonesia dulu. Yang dari negara lain nggak habis. Even yang lectureku itu bilang, give me the receipt. Aku mau masak nih, enak soalnya. Minta di resepnya. Dikasih resep. Kok bisa enak begini? Padahal buatnya gampang loh, cuma direbus doang 2 jam. Loh, emang katanya si Indra dulu juga ceritanya katanya orang sana tuh nggak ada makanan khasnya ya, Don ya? Jadi kalau ketika ditanya makanan khasmu tuh apa gitu, dia bingung katanya ya. Heterogen sih, karena memang semua makanan ada di sana. Iya, dia mengadopsi ya. Ada Malay ada, terus India ada, Pakistan ada, pizza ada, spaghetti ada. Tapi kalau misalkan kita kumpul sama teman-teman yang benar-benar Australia, ketika makan-makan atau party gitu, yang pasti akan disediakan adalah barbecue. Yang paling netral mungkin ya, kalau bakar-bakaran kan kita punya sate, mereka punya apa gitu paling ya. Bakar-bakaran mereka biasa ngajaknya. Tapi jangan mengikut teman-teman Chinese ya, karena kan aku juga ada beberapa teman Chinese yang ngajak kadang-kadang ke city kita makan, tempatnya nyelempit Mbak, sampai ke dalam-dalam mereka tahu. Tapi ketika ke sana ya itu tadi, hotpotnya ada B2-nya, ada ininya. Harus hati-hati lah ya tetap ya. Memang kalau cari yang aman gimana, Don, tipsnya? Untuk makanan halal, kita cari yang aman aja lah. Karena kemarin kalau ceritanya Nina, restoran Malaysia pun belum tentu ya maksudnya. Ya. Kalau dulu tips and tricksnya kita cari negara yang dari negara minimal ada muslimnya. Malaysia jelas ada muslimnya. India jelas ada muslimnya. Dan makan makanannya kalau India kan mereka juga tidak makan babi yang jor-joran gitu, Mbak. Sapi kan mereka juga tidak makan. Domba dan sebagainya. Atau kita mau cari aman ya makan burger atau kebab. Kebab ya. Kebabnya gede-gede. Sekali makan aja 2 kali tuh kenyang. Pagi siang udah kenyang makan kebab. Kayak kebab di sini ya, segini kecil. Kebab di sini tuh ada apa-apanya. Iya. Ada apa-apanya. Kebab di Indonesia kan cuma kulit, dalamnya sayuran toh. Di sana nggak benar-benar full kebab. Dagingnya terasa ya. Banget terasa dagingnya. Dan aku suka makan kebab sana, Mbak. Bukan kebabnya sih, ada 2 tipe kebab di sana. Kebab apa yang itu? dalam ukuran seperti itu. Ada satu lagi tipe kebab yang memang bawahnya french fries, kentang goreng, atasnya daging kebab itu diirisin ditumpuk di atasnya, di atasnya siram mayones sama saus barbecue. Warak, kenyang. Satu porsi biasanya dihabisin 3 orang. Itu berapa dolar tuh, Don? Itu 16. Oh, mahal juga ya? Ya kan 3 orang, Mbak. Satu porsi buat 3 orang. Jadi memang benar-benar gede. Jadi ya makannya ya makan ini sih, makan kentang sama
irisan daging kembang. Sama satu aku yang memang suka makan di Melbourne itu karena memang mereka banyak orang Vietnam. Aku suka makan Vietnam. Jadi Kayak apa tuh? po itu kayak noodles, rice noodle, tapi ada slice dagingnya di atasnya, dikasih kuahnya, ke kaldunya kaldu beef bisa, kaldu domba bisa, terus ada kecambahnya, pakai soy sauce, Tapi pakai itu. halalnya gimana, Don? Ada yang halal karena teman-teman Vietnam juga tahu, mereka kalau misalkan ngajak gitu ya, ini ada yang halal. Kalau misalkan memang takut gitu ya, kita nggak mau pakai yang daging slice-nya karena memang itu ada yang pakai bakso. Jadi dagingnya diganti bakso. Nah itu yang memang sampai sekarang ketika pulang ke Indonesia saya sering tak bawa. Aku kalau misalkan tugas ke Jakarta, SPPD ke Jakarta, makan itu po. Karena di Surabaya jarang restoran po. Restoran Po namanya. Oh, Nama tulisannya PHA tapi bacaannya po. PHA. Oh, bacanya malah O ya. Ya, kalau teman-teman Vietnam bacanya po. Hmm. Endul, Hmm. recommended itu kalau buat aku. Lagi Tuh. Melbourne ya. Melbourne itu cuacanya kalau lagi panas panas banget, kalau lagi dingin dingin karena memang langsung dari kutub, halangannya cuman Phillip Islands, Tasmania sama Phillip Islands, itu langsung kena Melbourne, kena Victoria. Dinginnya dingin-dingin, bener-bener dingin, tapi nggak ada salju. Tapi di Mont Buller ada salju. Ya, itu destinasi wajib juga kalau mau ke Nah, sana ya. Kalau kamu mau ke Melbourne, satu Mont Buller, dua nih Sandringham Beach. nah itu. Dari rumah-rumah begini. Kamu sudah ke Mont Buller? Sudah, sama teman-teman, sama Indra, sama Nina. Nah, sip, sip, Jadi sip. kita memang sengaja berangkat ke sana, ya belajar ski, walaupun nggak bisa ski ya, ngabis-ngabisin waktu, gulir-gulir di atas salju. Cuma buat matching aja di Instagram dan Facebook. Ya, satu lagi, kalau misalkan teman-teman ke Melbourne, ataupun keluar negeri, kuliah keluar negeri kemanapun, usahakan jangan cuma fokus ke kuliah ya, bisa explore daerah Oh wisata. iya dong, rugi. Itu yang wajib harus dikunjungi kalau misalkan. Betul. Kalau Jangan. mungkin di ceritanya yang kemarin sama Mbak Dinda, pusing Pak kerjaan, tugasnya banyak dan sebagainya, nggak sempat jalan. Padahal ekspektasinya awalnya jalan. Beda kalau di Australia, di Monash, kita mostly banyak jalannya daripada kuliah. Makanya cari S2 yang bisa jalan-jalan ya, mostly. Ya, itu tujuannya. Mau mulai dari pantai, Nah, gunung, sampai jadi gelar dapat, culture kita dapat. Nah ini, me time-nya juga dapat. terus Kalau aku mikirnya bukan jalan-jalannya, Don. Konten. Itu bisa ngisi konten. banyak, tapi ya kalau di Australia kontennya mungkin sama aja sih Mbak. Mostly wildlife kan, kita ngomongnya masalah Ya. kanguru lah, buaya lah, Ya, kita terus cari angle yang berbeda lah. Pasti ada. Cuman kemarin memang satu sempat yang memang kita belum sempat datang itu loh, apa yang batu merah di tengah-tengah Australia. Apa namanya tuh? Uluru. Jadi ya di tengah-tengah Australia itu ada kayak gunung yang warna merah di Australia Tengah. Uluru namanya. Itu tiketnya mahal, 1.000 itu cuma datang ke sana, minum wine, pulang, udah. Itu yang Kenapa kita belum semahal sempat. itu? Kenapa Kita semahal itu? Ya karena yang dijual ininya sih Mbak, kayak aborigines yang dijual, benar-benar awal-awal aboriginnya di sana. Jadi memang eksklusivitasnya yang dijual. Loh, itu batu alam atau buatan? Batu alam, Oh, alam. air gunung, tapi warnanya merah, Uluru namanya. Warnanya merah. Oh, oke. Aku belum pernah tahu Kalau itu yang sih. daerah-daerah Victoria, Tasmania, sudahlah kita jajahi karena memang kalau yang Tasmania apalagi mostly adalah kebun anggur. Jadi kalau liburan ke sana, datang ke kebun anggur sini nyicipin satu, sana nyicipin satu, pulang mabok. Loh, kamu udah ke sana-sana juga? Kemana aja? Ya, sampai ke Tasmania sudah ke Phillip Islands. Phillip Islands itu tempat penyelenggaraan MotoGP. Yang ada Valentino Rossi dan sebagainya, itu kita ke sana sudah. Terus ke pinggir-pinggir batu yang aku lupa namanya, yang berdiri 12, itu adalah Apostle. Adalah Apostle tuh di pinggirnya Australia sudah. Terus ke Mont Buller sudah. Wildlife juga sudah.
Ya, Sydney itulah. sudah. Makanya jangan, kalau sekolah di luar tuh jangan sekolah aja, bosen gitu. Tapi kita harus mendapatkan human interest lain gitu loh. Apa rugi Yes. kalau aku sih semuanya tuh demi konten itu harus aku explore gitu. Jos, suhu saya satu ini. Suhu tubuh. Oke Don, menarik banget deh omongannya ya. Kita udah dapat 2 part ngobrol dengan Doni. Untuk teman-teman yang barangkali mau tanya-tanya sama Doni bisa tulis di kolom komentar ya. Di Kita sini ya share ada. Kan udah ada belum nih? Belum ada ya? belum ada. kayak Di sini anu ya. apa? Kayak TV. Nih kita di sini ya, padahal di sininya belum aku ketik. Oke Den, thank you ya Don ya. Menyita Siap. Terima waktumu kasih, malam hari Su. ini. Thank you banget ya Don. Kita ketemu Siap. lagi nanti Semoga kapan-kapan. bermanfaat, bisa sharing-sharing buat apa sebutannya? Apa Viewers sebutannya? atau guest atau apa? Guys, bukan guys tapi guys. Nge-guest netizennya suhu saya ini. Oke deh Don, nanti kita ketemu lagi ya. Thank you banget udah jadi tamunya Cari Podcast dan YouTube-nya Kenapa. Thank you Doni. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.